warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja ya? Iden sama Nikita sama Alfa. Idan sama Nikita. Alfa. Pada kenapa ini nggak berangkat? Tidak tahu, kalau Alfa sakit, Bu. Oh, Alfa sakit. Oke, Ibu Guru absen dulu ya. Alfa sakit ya. Chandra Maulidan nggak hadir. Miss Bahusuru Hadir. hadir. Naila Ayu Rafida Hadir. hadir. Akila Hadir. ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran 5 yang berjudul Sholat adalah Kewajibanku. Oke, Bu Guru mau tanya dulu ya di sini. Di sini anak-anak yang tadi pagi sholat subuh siapa? Cung. Bella, Cung. Bella? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Yang udah sholat bagus ya. Besok ditingkatkan lagi ya sholatnya. Yang belum sholat besok sholat ya. Bangunnya yang kasih. Oke. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sholat ya. Anak-anak udah pada tahu belum? Sholat itu apa sih Bu Guru? Pengertian sholat itu apa? Udah tahu? Belum. Oke, Bu Guru jelaskan ya. Ini yang pertama, sholat. Sholat itu adalah, artinya itu adalah doa. Kita berdoa kepada siapa Tuhannya kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa memohon ampunan, memohon keselamatan, kesehatan. Kita juga mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, sholat itu adalah serangkaian aktivitas atau serangkaian yang dimulai dari gerakan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Bagus. Lalu yang kedua, Bu Guru akan menjelaskan ini ya. Sholat, pada saat sholat itu ada rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu artinya apa? Pada saat kita melakukan sholat, kita harus menjalankan rukunnya sholat. Apabila dalam kita melakukan sholat terdapat satu rukun atau beberapa rukun yang tidak dilaksanakan, maka sholat kita tidak sah. Ya, bagus. Yang pertama, rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Niat itu di dalam hati ya sebenarnya. Contoh Ibu tes dulu ya. Niatnya sholat duhur. Kita bareng-bareng ya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oke, bagus. Berarti anak-anak udah pada paham ya niatnya sholat, terutama sholat wajib. Sholat wajib itu ada berapa? 5. Apa aja? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. bagus, sudah pada paham berarti ya sholat wajib. Lalu yang kedua, kita berdiri. Dalam melakukan sholat itu kita harus berdiri, menghadapnya kemana? Kiblat. Oke, bagus. Kalau tidak bisa berdiri bagaimana Bu? Kalau misal lagi sakit atau tidak mampu untuk berdiri, kita boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, kita bisa sambil berbaring miring. Kalau sudah tidak bisa lagi berbaring miring, maka boleh berbaring secara terlentang. Tapi yang diwajibkan itu berdiri jika mampu. Begitu ya anak-anak. Lalu yang ketiga, takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu
artinya takbir yang mengharamkan. Dalam artian itu setelah kita melakukan takbiratul ihram, kita diharamkan untuk berbicara, untuk makan, untuk minum, untuk bermain, itu tak boleh ya. Jadi kalau sholat bermain sambil makan itu nggak boleh. Di sini anak-anak ada yang masih suka main-main nggak kalau sholat sambil bercandaan gitu? Masih? Nggak? Bagus. Berarti sudah paham ya kalau sholat itu nggak boleh sambil bercanda, nggak boleh sambil makan minum, tuh nggak boleh. Yang keempat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ada ruku. Udah pada paham ya? I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Lalu tumak ninah. Tumak ninah itu artinya apa? Kita berhenti sejenak. Jadi dalam melaksanakan sholat itu nggak boleh sambil buru-buru cepet-cepet kayak mau balapan, nggak boleh. Jadi tumak ninah itu pada saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Artinya kita berhenti sejenak gitu ya anak-anak. Lalu yang ke-10 ada tasyahud akhir. Terus bacaan tasyahud akhir, salam, dan tertib. Tertib itu artinya urut. Jadi kalau kita melakukan sholat itu nggak boleh loncat-loncat rukunnya ya. Misal kita baca Al-Fatihah dulu, terus ruku, baru niat, itu nggak boleh. Jadi harus urut dari pertama, dari niat, terus berdiri takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, dan selanjutnya sampai salam, sampai selesai. Begitu ya anak-anak? Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa Mbak Nela? Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus sholat? Oke, bagus. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, kenapa kita harus sholat? Yang pertama, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau misal agama kita itu agama apa? Agama Islam. Tuhannya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misal kita nggak sholat, lalu siapa yang mau menjaga agamanya kita sendiri? Ibaratnya itu rumah ini ya. Rumah kalau nggak ada tiangnya, maka rumahnya akan roboh. Begitu pula dengan agama kita. Kalau misal kita nggak menjaga, nggak sholat, lalu siapa yang akan menjaga agama kita sendiri? Gitu ya. Paham, Manela? Yang kedua itu, sholat itu merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang punya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sungguh bahwa sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi begitu ya Mbak Nela. Yang pertama karena sholat itu tiangnya agama, dan yang kedua karena sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, begitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Cukup. Ibu mau minta satu anak buat praktek di depan ya. Kita prakteknya bareng-bareng, cuma di depan ada yang buat contoh gitu. Ada yang mau? Siapa? Mbak Ila. Oke, maju. Oke. Mana ya Mbak? Kita praktek sholat ya. Nanti kalau Mbak Ila ada yang bingung dibantu teman-teman ya, dibantu bacanya bareng-bareng. Oke, yang pertama contoh kita sholat subuh aja ya. Bella udah tahu kan niatnya sholat subuh? Bismillah. Bentar. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus dalam keadaan yang suci. Sebelum sholat kita berarti harus wudu dulu. Bagus. Terus kita juga harus menutup aurat ya kalau sholat. Kalau yang laki-laki pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Kalau yang perempuan biasanya pakai mukena. Oke? Oke, ini contoh saja ya. Jadi Mbak Ella nggak perlu pakai mukena, nggak apa-apa. Pertama niat, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fardhu subhi Rahmatain mustaqbilal qiblati adaan mahmud lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata asila inni wa
setelah itu membaca surat apa? Al-Fatihah. Keras ya. Membaca surat Al-Fatihah. Yuk Mbak Ila. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu baca suratan pendek. Baca surat Al-Kautsar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna Al-Kausar. fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terus ruku. Yo Mbak Ila ruku. Allahu akbar. Subhanallah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. Rakaat kedua. Yuk baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Langsung tasyahud akhir. Bacanya gimana? Baca bareng-bareng ya, biar Mbak hilang. Sama-sama yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu salamnya nengok ke kanan apa kiri dulu? Kanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ila. Kita tepuk tangan Mbak Ila. Bagus. Lalu yang terakhir tertib ya. Tadi Mbak Ila prakteknya udah tertib belum dari awal sampai akhir? Sudah? Sudah, bagus. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah cukup? Udah paham? Paham. Oke, baik. Karena sudah cukup, maka Ibu cukupkan pertemuan kali ini sampai materi ini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Apabila banyak salah, Ibu mohon maaf. Maaf. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, Ibu lupa. Kita berdoa dulu, baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.